Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak. Kita melanjutkan pembelajaran kita di dalam Lukas pasal yang kedua, berita kelahiran Yesus dan juga bagaimana Yesus dibawa ke dalam bait suci dan juga dia tumbuh besar dan menjadi gambaran tentang masa sebelum Yesus pelayanan publik. Saudara-saudara sekalian, tentu kita semua di sini pernah berulang tahun, tetapi mungkin tidak semua orang dirayakan ulang tahunnya. Tapi kalau kita ulang tahun, baik itu ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, anniversary, atau Natal, biasanya kita juga sering melihat ada tradisi tukar atau bagi hadiah atau tukar kado. Dan kadang-kadang hadiah itu sungguh dinantikan. Ya, menjadi sangat menyenangkan. Kadang-kadang biasa saja hadiah yang kita terima, atau bahkan ada yang hadiahnya mengecewakan, pasaran gitu. Karena diberikan seadanya saja, terutama kalau misalnya ada acara tukar kado gitu. Oh, harganya mesti sekian, ya rasanya itu nanti dari toko yang sama itu dapatnya. Karena ya cuman segitu harga range daripada harga itu. Nah, kadang-kadang orang menghargai, kadang-kadang orang tidak menghargai. Tetapi Allah kita adalah Allah pemberi hadiah terbaik. It's the best giver. Dan hadiahnya itulah hadiah yang terindah. Apa itu saudara? Hadiah kepada umat manusia dari Allah adalah Yesus Kristus juru selamat kita. Juru selamat manusia yang lahir di kampung kecil Bethlehem, dekat Yerusalem. Hadiah Allah yang dari sorga, yang menyenangkan dia, tetapi juga dinanti-nantikan oleh seluruh manusia. Karena akan mendamaikan manusia dengan Allah di dalam karya Yesus Kristus. Allah yang mengambil rupa manusia. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 bahwa Yesus adalah pemberian atau hadiah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Untuk itu saudara-saudara, menghormati akan pemberian Allah ini. Bagaimana dia begitu sayang kepada kita. Mari kita menyembah dia. Mari kita menyatakan, mendeklarasikan akan Yesus Kristus Tuhan, Raja kita yang telah lahir dan kemudian akan datang kembali memerintah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Oh haleluya. Thank you Lord. Mulialah nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu kami nantikan, Kau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Bayarlah bayar syaralah bayar bah.
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Thank you Jesus. Biarlah Tuhan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ketika Engkau datang pertama kali dalam rupa manusia dan menyelamatkan kami, mendamaikan seluruh umat. Biarlah Tuhan kami menerima panggilan ini terus untuk memberitakan dan mengabarkan kabar kesukaan ini kepada banyak orang. Dan mereka akan menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, ini bukan sebuah legenda. Ini bukan kisah fiksi. Ada keterlibatan sorga, ada keterlibatan manusia, dan itu dicatat di dalam rekaman peradaban manusia. Allah yang sebagai Allah penggerak, Allah pencipta, Allah Raja yang berdaulat atas segala ciptaannya di alam semesta ini. Pada satu hari menggerakkan seorang kaisar Romawi yang jaraknya sekitar 2414 km dari Israel. Orang ini bernama Kaisar Gaius Octavian. Dan dia menggelari dirinya sebagai Augustus. Artinya penguasa tertinggi, supreme ruler. Dan Allah memakai dia sebagai pion, sebagai bidak. Untuk mengeluarkan sebuah dekrit maklumat yang akan menggerakkan Yusuf dan Maria untuk beranjak berpindah dari tempat mereka tinggal di Nazaret ke Bethlehem, kota kelahiran asal dari Yusuf, di tahun 7 atau 6 sebelum Masehi, untuk mengikuti sensus. Saudara, ada yang mengatakan, salah ini. Sensusnya yang dilakukan oleh Kirenius itu sekitar tahun 7 Masehi. Dan Herodes sudah mati. Mana mungkin kisah ini benar? Oh, salah. Karena ternyata dicatat di dalam catatan Romawi bahwa upaya sensus itu sudah 3 kali berusaha dilakukan. Dan Kirenius itu bukan sebagai gubernur jenderal ketika dia masuk pertama sekali ke daerah Palestina. Dia sebagai penguasa militer. Dan dia memaksa orang-orang untuk melakukan sensus. Tujuan sensus biasanya untuk mendaftarkan selain untuk keperluan pajak, keperluan tentara, dan keperluan juga untuk logistik. Jadi ini adalah sensus yang terpaksa. Itu sebabnya mereka harus pindah. Dan itu terjadi persis pada masa peristiwa kelahiran Yesus. Ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Mika di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu. Sejak zaman dahulu, artinya dia Allah yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kemudian dia lahir di kota Bethlehem yang kecil ini. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Jadi ada genap waktunya di mana Maria akan melahirkan dan harus melahirkan di Bethlehem. Yesus menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama tentang dirinya. Dan perjalanan antara Nazaret itu ke Bethlehem tidak mudah. 145 km dan belum ada kendaraan mobil, pesawat, yang ada hanya keledai atau kuda atau jalan kaki. Dan karena dia
sedang hamil mengandung, maka dipakailah keledai. Saudara-saudara, ini perjalanan yang ditempuh dan kemudian akhirnya mereka sampai untuk mereka bisa waktunya melahirkan. Dan kisah kelahiran Yesus Kristus sangat akrab di telinga kita ya. Apalagi kalau ini kita sering baca di waktu Natal, dimainkan di dalam drama Natal, Christmas pageants oleh anak-anak kita atau mungkin oleh dewasa. Tetapi ada yang menarik saudara, bahwa kenapa Yesus tidak dilahirkan di istana? Padahal dia raja. Kenapa berita pengumuman kelahirannya pertama disampaikan kepada para gembala oleh malaikat sorgawi? Bukan kepada imam besar, bukan kepada nabi, bukan kepada raja penguasa, tetapi kepada gembala. Dan gembala ini kan merupakan kelompok orang yang terpinggirkan. Mereka tidak dianggap sah kalau mereka bersaksi tentang sesuatu di dalam sebuah pengadilan, terutama pengadilan agama. Mereka ini adalah kelompok terpinggirkan. Tetapi itulah pesan Injil. Ya, bahwa Tuhan datang kepada orang yang lemah. Dan dia memberi kabar baik. Dan ini juga menarik. Di dalam kitab Lukas, sepanjang Injil Lukas, kita akan melihat orang-orang yang di dalam circle masyarakat itu adalah kelompok terpinggirkan, kelompok marginal. Siapa itu? Gembala, pemungut cukai, orang berdosa, perempuan, anak-anak, janda. Ini semua adalah orang-orang terpinggirkan. Orang miskin, orang kusta, orang buta, pengemis. Ini semua orang-orang terpinggirkan. Tapi justru Yesus menghabiskan waktu banyak di dalam pelayanannya kepada mereka ini. Dan ini sudah dibuka di dalam kisah kelahiran Yesus. Raja yang datang kepada orang yang lemah. Tetapi juga, kenapa gembala? Ada sesuatu yang cukup menarik secara profetik sebenarnya dari gambaran penggenapan perjanjian lama. Dikatakan tidak jauh dari situ ada gembala-gembala yang tinggal di padang kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tidak jauh dari daerah Bethlehem ada satu menara pengawas yang dikenal sebagai Migdal Eder di dalam bahasa Ibrani. Menara kawanan domba. Yaitu tempat menara pengawas para gembala-gembala untuk domba-domba yang memang diperuntukkan sebagai domba kurban di bait suci. Jadi mereka ini untuk keperluan kurban bait suci itu kan sudah ada persyaratannya. Dombanya jantan, tidak boleh cacat, tidak boleh luka, tidak boleh ada celaknya dan segala macam, sehat. Dan itu bersih. Itu ada caranya. Sehingga ketika mereka mendengar pengumuman dari malaikat, mereka langsung kenali ini sebagai domba Allah, domba Paskah yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bukan juga mereka lalu tidak punya. Ini bukan, ada pandangan yang mengatakan ini bukan gembala sembarangan sebenarnya. Ini gembala yang memang mengurusi domba-domba yang akan dipersembahkan ke bait suci. Nah saudara-saudara, perhatikan dikatakan oleh pengumuman malaikat ini, bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan dan dibedung dengan kain lampin. Karena domba Paskah atau domba yang dikurbankan di bait suci, kalau dia lahir, kaki-kakinya itu langsung diikat pakai kain lampin supaya dia bersih, dia nggak terkena kontaminasi tanah, kotoran atau apa. Jadi kayak dikasih sepatu gitu, diikat, dibalut dengan bersih.
Jadi ketika mereka mengatakan ini kok dibalut dengan kain lampin kakinya dan seterusnya, mereka langsung punya asosiasi. Oh, ini dia janji Tuhan kepada dunia. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, soter, penyelamat, Mesias yang dijanjikan, Tuhan, Raja, penguasa tertinggi, berarti melampaui Agustus, melampaui kaisar yang paling hebat, kaisar yang menganggap dirinya sebagai penguasa terutama di kota Daud. Jadi kalau orang-orang ini adalah orang yang terbiasa melayani di bait suci, maka ini bukan berita yang aneh, tapi justru berita yang menegaskan benarlah janji Tuhan itu tergenapi sekarang. Tetapi setelah itu kita lihat bagaimana respon daripada para gembala ini. Nah, ini yang kita bisa pelajari dalam segmen ini. Yaitu ketika ada kesempatan diberikan Allah kepada kita, mereka segera bangkit. Jadi ayat 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Selalu ada satu respon segera. Dia bukan lagi bertanya-tanya, mikir-mikir, menganalisis, enggak. Segera. Cepat-cepat. Bergegas. Karena ada kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Kalau seandainya mereka adalah orang yang terbuang, mereka mungkin mengatakan, wah ini kabar baik kepada kita. Tuhan datang menjenguk kita. Kesempatan untuk kita merespon. Jangan tunda lagi. Ayo kita respon kepada Tuhan. Itu dia. Yang kedua, ayat yang ke-17. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang kedua adalah kita berani berbagi kesaksian dan pengalaman rohani. Mungkin Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini kaget. Ngapain kalian datang? Kita nggak gembar-gembor, kita nggak WA status hari ini telah lahir seorang anak kami, namanya Yesus. Nggak ada. Tetapi orang-orang yang datang ini kaget. Tapi mereka bilang, kami datang karena kami ingin membuktikan. Kami telah mendengar berita itu. Kami mengalami perjumpaan dengan malaikat sorgawi. Kami mendapatkan berita itu dan kami ingin melihat, memverifikasi apakah benar berita itu. Jadi mereka juga berbagi. Selain memverifikasi, mereka berbagi pengalaman mereka. Dan saya percaya saudara-saudara, inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Untuk kita bersedia, berani ketika ada kesempatan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan kita simpan sendirian. Ayo bagikan, ayo sebarkan, ayo beritakan. Dan dikatakan semua orang heran dengan apa yang dikatakan oleh gembala ini. Kaget mereka. Kok bisa kamu? Orang yang tidak dianggap, yang terabaikan, yang terpinggirkan. Kok bisa bertemu dengan malaikat? Kadang-kadang kita bilang, aduh apa sih kamu? Kok bisa kamu dapat hal yang sangat rohani begitu? Tapi itulah kasih karunia. Kasih karunia itu selalu diberikan kepada kita yang tidak layak menerimanya. Dan Allah datang dengan anugerahnya, memberikan kabar keselamatan kepada mereka yang tidak layak oleh manusia. Tapi Allah melayakkan. Kita semua tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Allah yang melayakkan kita. Karena Ia ingin, Dia mencintai kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kisah ini kemudian dilanjut dengan dibawalah Yesus ke bait suci.
di hari ke-8 untuk disunat. Sebagaimana hukum Taurat menegaskan anak-anak laki-laki pada hari ke-8 harus dibawa ke bait suci untuk disunat. Dan kalau kita melihat persembahan yang dibawa oleh orang tua Yesus di sini adalah persembahan yang sederhana. Merpati itu adalah hewan yang sederhana untuk kalangan yang kecil. Masyarakat kecil ekonominya tidak kaya. Tekukur atau merpati ini dibawa kepada bait suci untuk disembeli. Saudara, ayat 21 sampai 38 ini ketika Yesus dibawa ke bait suci, Yesus bertemu atau dinubuatkan oleh dua orang, Simeon dan Hana. Ini menarik. Karena ini ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Simeon yang kita kenal di dalam lagu sakramen sebagai Nunc Dimittis, yaitu biarkanlah hambamu pergi sekarang Tuhan. Artinya aku sudah menanti janji Tuhan ini dan aku sudah melihat dan aku akan pergi dengan damai. Dan kemudian dari pernyataan ini bertemulah dengan Hana. Hana berdoa dan kemudian dia berkata, anak ini adalah anak penantian. Luar biasa ya, anak penantian. Jadi dua orang ini sudah sangat tua. Tapi mereka tidak menyerah untuk berdoa, Tuhan kami tidak mau mati sebelum melihat janji Tuhan tergenapi. Wah, luar biasa. Hana adalah seorang yang sudah janda sejak muda dan dia mendedikasikan dirinya untuk terus ada di bait suci. Nah, Simeon ini menarik karena dia bernubuat tentang tiga hal. A sacrifice, a savior, a sword. Seorang juru selamat, seorang atau sebuah kurban, seorang yang dikurbankan, seorang juru selamat, dan sebuah pedang. Karena dikatakan bahwa ya betul dia adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia menjadi pernyataan Allah. Tetapi dia akan dikurbankan. Dikatakan dia ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang. Tetapi kemudian sebuah pedang menembus jiwanya sendiri. Coba bayangkan bila saudara Maria. Ibu-ibu, engkau bawa bayimu, lalu didoakan, lalu disampaikan pernyataan Tuhan bahwa bayimu ini akan mati. Mati dengan cara mengenaskan. Dia dibunuh. Mungkin kita bukan cuma bingung, malah mungkin marah. Mungkin kalau itu di satu gereja kita mengatakan, wah ini jangan-jangan gak bener ini pemimpinnya, pelayannya. Aku pindah gereja lagi aja. Karena pernyataan Tuhannya kok terlalu keras. Tapi Maria menyimpan semua itu seperti bagaimana dia merespon hal yang mustahil waktu dia lahir. Dia menyimpan juga apa yang menjadi rahasia ketika para gembala-gembala menceritakan perjumpaan mereka dengan malaikat Tuhan. Dia juga simpan itu. Hal yang sama ketika dia mendengar semua ini. Dia juga simpan itu sebagai satu rahasia imannya. Ini luar biasa saudara. Pembelajaran yang penting kalau kita merespon janji Tuhan yang tidak kita senangi. Yang tidak kita harapkan. Justru itulah respons yang benar. Simpan dan doakan. Lalu kemudian semuanya itu setelah semuanya dilakukan menurut hukum Tuhan. Jadi saudara perhatikan di sini Bapak Ibu bahwa Yesus itu tidak pernah gagal di dalam melakukan semua hukum Tuhan. Kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, anugerah Allah ada padanya. Dan ini
Ada gambaran dari perjumpaan. Ini sama seperti disampaikan oleh penulis tentang Samuel. Anak itu bertambah besar, penuh hikmat, dikenan Tuhan. Jadi ada gambaran kenabian, ada gambaran profetik. Bagaimana anak ini tumbuh sebagai anak yang disayang dan dikenan Tuhan. Penuh dengan hikmat, penuh dengan roh Tuhan. Lalu Kejadian umur 12. Karena orang Yahudi itu harus kembali ke Yerusalem 3 kali setahun, terutama para laki-laki, untuk berdoa, menampilkan dirinya di depan Allah di bait suci. Nah, tentu mereka kalau perjalanan begini bukanlah perjalanan singkat. Dari Galilea minimal memerlukan waktu perjalanan 3 hari ke 1 minggu. Tergantung kecepatan mereka. Paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu. Dan karena ini perjalanan yang berbahaya, tidak bisa dijalani dengan seorang diri. Jadi biasanya mereka rombongan gitu ya. Dan ini rombongannya banyak mungkin pakai kereta gerobak atau keledai. Jadi gitu, pakai gerobak biasanya kalau yang untuk membawa anak-anak, membawa barang, membawa persediaan mereka. Karena mereka harus tinggal di Yerusalem, di bait suci, itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Jadi makanya perlu bawa persediaan makanan juga. Dan mereka rame. Jadi itulah terjadi, saudara, setelah mereka datang, ibadah, mereka pulang. Dan dalam perjalanan itu mungkin anak-anak ada di bagian belakang. Mereka nggak lihat, nggak sadar Yesus nggak ada di situ. Dan waktu orang tuanya sadar bahwa Yesus sudah ketinggalan, dan perjalanan 3 hari, bayangkan saudara. Apakah ini tidak panik bila saudara orang tua, anak saudara tidak ada, ketinggalan di kota besar. Tetapi saudara, di situ orang tuanya dalam kondisi panik, pergi kembali ke bait suci. Mungkin akhirnya membuat rombongan lain sedikit kecewa atau marah, kesel karena perjalanan mereka terhambat. Mereka mungkin mesti tunggu orang tua ini untuk kembali lagi ke dalam rombongan. Ada banyak kegalauan. Tetapi kalau saudara ayah atau ibu, tidak mudah saudara, anak saudara ketinggalan. Saya pernah ngalamin ini, anak saya nggak ketemu di sebuah theme park. Padahal theme parknya nggak gede-gede amat ya. Di Legoland. Wah, saya puterin Legoland itu. Dari satu wahana ke wahana. Saya cari, saya minta pengumuman. Waduh, capek saudara, panas. Bagus Legolandnya kecil di Johor. Tetapi bayangkan kalau itu besar. Bayangkan kota sebesar Yerusalem. Dengan jarak yang sudah 3 hari perjalanan. Tidak mudah. Tetapi di sini mereka datang dan kemudian mereka bisa saja marah kepada Yesus. Tapi ketika mereka melihat Yesus duduk di tengah-tengah para profesor-profesor teologi, duduk sedang berbicara tentang hal-hal yang sangat-sangat mulia, yaitu firman Tuhan. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan yang diberikan, jawaban-jawaban yang dia berikan. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Dan dia bilang, "Nak, kenapa kamu berbuat demikian kepada kami? Teganya kamu nak bikin begitu sama kami." Mungkin jadi malu. Satu, lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari aku. Jadi mereka mengungkapkan ketakutan dan kecemasannya. Yesus malah bilang, "Mengapa kamu mencari saya? Ngapain mak repot-repot mak nyari aku?" Gitu kira-kira kalau dia orang Indonesia. Tidakkah mak tahu bahwa aku ini harus ada di rumah bapakku? Nah, ini mungkin membuat Yusuf agak sedikit tersinggung ya. Tapi kan Yusuf tahu
Dia adalah bapa adopsi. Anak ini adalah milik kepunyaan Allah. Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu pulang bersama mereka dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kembali lagi, rahasia-rahasia seperti ini dia nggak ngerti. Tapi ada satu sikapnya Maria yang terus menerus diungkapkan di dalam penulis ini. Dia menyimpan itu dalam hatinya. Ada kalanya hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini masih berupa teka-teki, misteri, rahasia. Bila engkau belum ngerti, jangan cepat-cepat menolak. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat reaktif. Simpan di dalam hatimu. Doakan. Respon dan mengatakan, Tuhan, aku ini hambamu. Aku tidak ngerti, tapi aku percaya bahwa ini adalah firman-Mu. Jadilah menurut apa yang engkau katakan. Maka engkau akan melihat karya Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara. Kiranya pembelajaran pada hari ini akan membantu kita semua untuk terus memelihara rahasia iman kita. Ada banyak yang tidak kita mengerti, tapi jangan menjadi patah semangat. Tuhan pada waktunya akan menyingkapkan kepada kita. Terima kasih Bapa. Berkatilah kebenaran firman yang baru saja kami pelajari ini. Menolong kami untuk bertumbuh, menolong kami untuk semakin dewasa bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia yang melimpah, menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah masuk dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.